Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan dengan judul pemeliharaan media pembelajaran. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Kita berikan waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatul ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Suasana Nikmat Binting MA dan para mahasiswa-mahasiswi Institut Hikmat Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemakalah akan mempresentasikan makalah dengan judul pemeliharaan media pembelajaran. Pengertian sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Pendapat tentang pengertian sumber belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli yaitu menurut Yusuf Hadi Miarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. B. Fungsi sumber belajar. Sumber belajar memiliki fungsi penting dalam proses belajar. Adapun fungsi dari sumber belajar diantaranya adalah 1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. 4. Lebih memantapkan pembelajaran. 5. Memungkinkan belajar secara seketika. 6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. C. Jenis-jenis sumber belajar. Secara garis besar terdapat 2 jenis sumber belajar yaitu 1. Sumber belajar yang dirancang learning resource by design, yaitu sumber belajar yang dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas. 2. Sumber belajar yang dimanfaatkan learning resource by utilization, sumber belajar yang dimanfaatkan yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. E. Pemanfaatan media dan sumber belajar dan pembelajaran. Media pembelajaran tentang anak merupakan peranan yang penting mengingat perkembangan anak pada saat itu berada pada masa konkret. Pembelajaran di TK harus menggunakan sesuatu yang memungkinkan anak dapat belajar secara konkret, yaitu melalui media yang digunakan sebagai sarana penyampaian pesan dari guru pada anak didik, agar pesan informasi tersebut dapat diterima ataupun diserap anak dengan baik. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan dari makalah yang telah saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bertanya bagaimana cara pemeliharaan media tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Koyum. Saya ingin bertanya kepada pemakalah. Coba kalian jelaskan ada beberapa langkah tentang memanfaatkan sumber belajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sulaiman. Bagaimana pemeliharaan media pembelajaran? Yang pertama, cara menyimpan. Untuk memelihara media pembelajaran, kita harus menyediakan media grafis seperti bagan, diagram, grafik,
poster dan kartun yang dibuat dengan ukuran cukup besar untuk bisa diberi pada bagian atas dan bawahnya. 2. Ruang khusus. Dalam rangka upaya pemeliharaan dan kepraktisan dalam menggunakan media grafis bisa diupayakan dengan pembuatan display atau papan penyajian. Lembar-lembar gambar digantung atau disandarkan. 3. Cara penggunaan. Apabila pihak sekolah memiliki dana yang cukup memadai, sebaiknya disediakan ruang tertentu untuk menyimpan berbagai media pembelajaran, baik yang telah dibuat sendiri maupun hasil membeli dari toko, sehingga media tersebut awet atau tahan lama dan terpelihara dengan baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Toyum. Ada berapa langkah dalam memanfaatkan sumber belajar? Di sini ada 4 langkah dalam memanfaatkan sumber belajar. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan merumuskan tujuan pembelajaran dapat tergambarkan sumber belajar yang akan dipergunakan. 2. Menyusun pokok bahasan. Dari sini kita melihat lebih konkret sumber-sumber belajar mana yang diperlukan oleh bahan pelajaran yang akan disajikan. 3. Memilih kegiatan belajar mengajar. Ini berarti menentukan wahana yang dapat mengantar pesan kepada siswa. Dengan kata lain, kegiatan, cara, atau sarana apa yang dapat dilakukan oleh siswa atau pendidik. 4. Memilih metode inquiry, diskusi, eksperimen, dharma wisata, simulasi, kerja kelompok, dan lain-lain. Diperlukan sumber-sumber tertentu yang sesuai pula dengan tujuan khusus dan kondisi yang diperlukan. Baiklah, telah selesai kami mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.